warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. G. And now I would welcome you to my series about animals. Nah, tanggal 18 Agustus 2002 kemarin kita digemparkan oleh kejadian yaitu seorang TNI yang membunuh 6 ekor kucing dengan alasan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan beliau. Sangat disayangkan sekali kejadian ini dilakukan oleh seorang abdi negara. Lantas bagaimana kejadian ini diambil sudut pandangnya oleh dokter hewan? Saya menyadari bahwa kejadian ini, kekerasan terhadap hewan, sebenarnya tidak hanya terjadi kali ini saja oleh TNI, namun kejadian ini juga terjadi banyak kali oleh masyarakat biasa. Sangat disayangkan sekali sebenarnya untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan dari hewan-hewan liar. Baiknya tuh kita nggak perlu tuh melakukan hal-hal yang mengerikan seperti membunuh, kemudian ada yang menyiram air panas, menyiram minyak, kemudian ada juga yang sengaja berburu untuk dijadikan pakan, untuk dijadikan dikonsumsi sendiri kadang, dan ada juga yang meracun. Nah, ini yang paling sering saya dapatkan kasus bahwa kucing datang kemudian muntah berbusa, sudah pasti keracunan. Hampir setiap bulan kami menerima kasus keracunan, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Yang jelas keberadaan kucing ini beberapa kerap kali menimbulkan permusuhan antara tetangga dengan tetangga, teman dengan teman, bahkan dalam keluarga pun. Jadi saat satu keluarga itu menentukan ingin memelihara hewan peliharaan, bukan berarti hanya kucing ya, hewan peliharaan lainnya, itu jika tidak didasari oleh kemauan bersama, biasanya akan sering sekali menimbulkan permasalahan, entah permasalahan cekcok ya, tentang masalah kebersihan, tentang masalah apapun, itu dapat menimbulkan masalah jika dalam satu keluarga itu tidak memiliki satu visi dan misi yang sama untuk merawat hewan peliharaan. Itu sebabnya sebenarnya memiliki peliharaan bukan hanya sekedar memberi makan, kemudian membersihkan, bukan hanya sekedar itu. Mereka adalah juga makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan yang mereka juga memiliki perasaan. Artinya mereka juga perlu ditemani, mereka itu juga punya feeling, mereka punya rasa, mereka bisa stres, mereka juga bisa merasakan sedih, senang, dan mereka juga memiliki perasaan-perasaan itu yang saat kita sudah menentukan bahwa kita ingin memelihara, maka kita baiknya yaitu kita menjadikan peliharaan kita tersebut sebagai keluarga, bukan hanya sekedar sebagai peliharaan dan untuk lucu-lucuan saja. Nah, salah satu kisah yang pernah terjadi yaitu di suatu wilayah antara tetangga dengan tetangga nih. Mereka tetangga yang satunya itu memiliki kucing sekitar 7-10 ekor, sedang tetangga sebelahnya mereka tidak memiliki kucing. Nah, kejadian ini memang terjadi di kawasan perumahan ya, dimana di kawasan perumahan memang rumah itu berdekat-dekatan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kucing dari hewan piaraan si A itu bermain-main, kemudian berada di sekitar kawasan tetangga, kemudian bereklah di sana, pupip di sana, dan ini menyebabkan konflik antara tetangga ya. Jadi ini sebenarnya banyak kasus yang terjadi seperti ini. Kemudian tetangga ini kemudian cekcok, kemudian beralihlah ke RT, kemudian ke RW. Lantas bagaimana cara kita agar hewan liar ini tidak menjadikan sebuah masalah yang dapat memecah belah lingkungan?
baik itu keluarga, tetangga, dan sekitarnya. Sebenarnya masalah anjing dan kucing liar ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun kejadian ini juga merupakan masalah yang terjadi di seluruh negara di dunia. Contohnya yaitu di Turki. Negara Turki mereka memiliki kebijakan bahwa anjing dan kucing liar merupakan hewan yang dipelihara negara. Mereka mendapat perawatan, mendapat makanan, mendapat minuman, bahkan mereka mendapatkan tempat untuk berlindung dari hujan, panas, salju. Nah, seperti itu. Sedang di Amerika, di Washington DC, itu mereka melakukan sensus tersendiri untuk kucing, untuk menentukan berapa banyak kucing yang liar ataupun dipelihara per kapita. Sebenarnya di Indonesia sendiri penanganan anjing dan kucing liar itu sudah dilakukan sejak lama. Dan kegiatan ini memang sangat dirasakan di daerah perkotaan, berbeda dengan di daerah desa karena memiliki lingkungan yang berbeda, kemudian tingkat kepadatan penduduk yang berbeda dan tingkat pendidikan yang berbeda. Itu yang menyebabkan kebijakan yang dilakukan untuk anjing dan kucing liar itu juga berbeda di masing-masing daerah. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan populasi, untuk mengendalikan anjing dan kucing liar. Yang pertama yaitu kita telah melakukan pengendalian populasi. Pengendalian populasi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah anjing dan kucing liar yang terlantar. Nah, karena jumlah populasinya menurun, maka akan diharapkan kejadian kekerasan kepada hewan juga menurun dan penyebaran penyakit yang dapat menyebar dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan juga menurun. Pengendalian populasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan, di mana hewan-hewan yang sudah ada, yang sudah terlahir, mereka mendapatkan perawatan, mereka mendapatkan makanan, minuman, dan perlakuan yang layak, dicintai, disayangi oleh masyarakat dan juga kita sebagai manusia. Nah, lantas langkah konkret apa yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah guna menanggulangi masalah anjing dan kucing liar? Nah, yang pertama, kita bisa menanamkan rasa kasih dan sayang dan bertanggung jawab kepada hewan peliharaan kita sejak dini, kepada anak turun generasi muda kita, bahwa hewan dan tumbuhan merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan disayangi. Nah, yang kedua, kita dapat membantu pemerintah menekan populasi dari anjing dan kucing liar, yaitu dengan cara mensteril anjing dan kucing liar yang berada di sekitar tempat kalian atau hewan peliharaan kalian. Yang ketiga adalah ini lebih disarankan bahwa untuk kalian yang ingin memelihara hewan, baiknya kalian bisa memilih hewan itu dari tempat-tempat penampungan seperti di shelter, kemudian di dinas. Biasanya di dinas juga melakukan open adopsi, bahwa kalian yang ingin adopt anjing dan kucing yang terlantar, kalian juga bisa mendapatkan informasi di sana. Nah, ini akan meningkatkan kesejahteraan hewan-hewan yang sudah ada dan juga menurunkan kejadian-kejadian kekerasan pada hewan liar seperti anjing kucing. Saya sih berharap dengan adanya kasus ini masyarakat lebih aware, artinya masyarakat itu sudah mengetahui bahwa kekerasan terhadap hewan, baik itu pun kucing, anjing, dan hewan peliharaan lainnya, itu merupakan suatu tindak kriminal yang dapat dijatuhi hukuman. Nah,
Untuk kalian-kalian yang mengetahui atau kalian mempunyai saksi, mempunyai bukti tentang kekerasan yang terjadi, kalian jangan pernah takut untuk melaporkan kejadian itu dan untuk menegakkan keadilan. Nah, untuk kalian yang mau berpendapat, ingin memberikan solusi, ingin memberikan masukan, kritik, dan saran, kalian bisa nih tulis aja di kolom komentar. Thanks for watching. I hope you found this video is useful. If you like to see more video like this, please support me. You can give me a like, subscribe, comment, and rings the bell. And don't forget to have fun with your pets. Dadah!